Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa semangat dalam belajar ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya kita telah membahas teks laporan percobaan pada bab 1 sudah selesai. Sekarang kita menuju ke bab 2, yaitu mengenai pidato persuasif. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, kompetensi inti. Memahami pengetahuan faktual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman pidato persuasif. Nah, di dalam pidato persuasif ini terdapat pengertian pidato persuasif, jenis pidato persuasif, dan metode pidato persuasif. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif ini merupakan jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar atau audiensi, memengaruhi, serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Upaya persuasif akan berhasil baik bila pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Pesan tersebut dalam beberapa hal akan memengaruhi pilihan khalayak. Secara sederhana, pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela. Selanjutnya, ada jenis pidato persuasif berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contoh, seorang guru bisa menggunakan jenis persuasi ini untuk memengaruhi anak didiknya supaya mereka giat belajar, senang membaca, dan lain-lain. Yang kedua, persuasi politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang atau tokoh yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Persuasi advertensi berupa iklan yang dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Yang keempat, persuasi propaganda. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tentunya,
Tujuan persuasi propaganda tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Persuasi propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Selanjutnya, metode pidato persuasif. Yang pertama ada manuskrip atau naskah. Manuskrip atau naskah ini adalah metode berpidato yang dilakukan dengan cara membawa catatan dan membacanya. Berpidato dengan metode naskah cocok digunakan oleh orang yang tidak pandai berimprovisasi kata-kata di depan banyak orang. Selanjutnya, memoriter atau hafalan. Memoriter atau hafalan ini merupakan metode dalam berpidato yang dilakukan dengan cara menghafal teks sebelum berpidato. Yang ketiga, impromptu, yaitu pidato dadakan. Impromptu atau pidato dadakan ini merupakan sebuah metode berpidato yang dilakukan secara spontan tanpa melakukan persiapan sebelumnya. Metode impromptu biasa digunakan oleh orang yang pandai berimprovisasi dengan baik di depan banyak orang. Dan yang terakhir ada ekstemporan atau poin-poin pidato. Ekstemporan atau poin-poin pidato ini merupakan metode dalam berpidato yang dilakukan dengan cara menyampaikan poin-poin pidato saja. Jadi, orang yang berpidato menyiapkan sebuah teks, kemudian memilih poin-poinnya saja dari teks tersebut untuk disampaikan. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai pemahaman pidato persuasif. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih.